Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, serta kesehatan kepada kita semua, baik jasmani maupun rohani. Selamat berjumpa dan salam kenal dari Ibu Rika Rustika. Anak-anak soleh-solehah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang infak, sedekah, dan hadiah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Baiklah anak-anak soleh-soleha, sebelum memulai belajar, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kalian pengertian infak? Yuk kita bahas bersama. Kata infak diambil dari akar kata nafako yang berarti keluar. Sementara dalam Kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah infak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa infak sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana ketentuan zakat. Tidak ada nisab ataupun haul, juga tidak ada ketentuan waktu, kapan dikeluarkannya. Infak juga tidak harus diberikan kepada penerima tertentu, melainkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya keluarga terdekat, orang tua dan saudara, anak yatim, dan orang dalam perjalanan. Infak sangat diperintahkan oleh Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana zakat. Infak juga tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, atau siapa saja yang membutuhkan. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu dilaksanakan oleh hambanya. Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang gemar berinfak. Nah, ada hukum infak dan sedekah. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sudahkah kalian memberikan manfaat untuk orang lain? Insya Allah sudah dong. Karena pada dasarnya semua orang mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain, terutama terhadap orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Misalnya berbagi uang, tenaga, pikiran, ataupun lainnya yang memberikan manfaat untuk orang lain.
Kebiasaan berbagi secara umum ini dinamakan sedekah. Meskipun hanya senyum tulus kepada orang lain itu juga sedekah. Nah, sedekah berasal dari kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Bersedekah memiliki nilai yang mulia. Sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, ataupun pertikaian. Karena bersedekahlah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Dalam bergaul dengan masyarakat, kalian pasti ada kesalahpahaman. Ini menyebabkan terjadinya pertengkaran ataupun permusuhan sesama teman. Maka segeralah berdamai dengan saling memberi atau bersedekah. Dengan demikian, seseorang yang gemar berbagi maka akan terhindar dari permusuhan. Sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sebagai anak muslim yang taat kepada perintah Allah, tentu kalian selalu berbagi dengan orang lain. Betul kan? Apapun yang kita beri untuk orang lain dan memberikan manfaat akan bernilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, hukum sedekah adalah sunnah, artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Tetapi sedekah dapat menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Nah, sedekah juga dapat menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan dan terancam jiwanya karena lapar. Karena janganlah kalian berpangku tangan, berbuatlah yang terbaik untuk orang lain. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong dan saling bahu-membahu antara yang satu dengan yang lain. Jika ada tetangga atau orang lain yang minta tolong, segeralah kalian bantu. Kalian juga harus membantu orang-orang yang tidak mau minta-minta tetapi dia membutuhkan. Mengapa demikian? Ternyata sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita adalah milik mereka. Sedekah harus dikerjakan penuh dengan ketulusan atau keikhlasan, yaitu semata-mata karena Allah. Yakinlah bahwa apa yang kita berikan adalah investasi untuk akhirat nanti. Kita bisa melakukan dengan cara memberikan uang, makanan dan minuman, pakaian, pikiran, bahkan senyuman. Sungguh indah hidup saling berbagi karena dapat menenteramkan hati. Pernahkah kalian mendapatkan hadiah? Sungguh bahagia dong kalau dapat hadiah, terutama pada saat momen bahagia seperti mendapat juara dalam lomba. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Misalnya pada saat kenaikan kelas, memandangkan lomba menulis, lomba pidato, dan lain sebagainya. Saling memberi hadiah merupakan perilaku yang terpuji dan kalian bisa mempraktekannya dalam keluarga. Seperti kakak memberikan hadiah kepada adik karena rajin sholat berjamaah. Ayah memberi hadiah kepada ibu karena telah mendidik dengan sabar. Dan ibu memberi hadiah pada kakak karena telah menjadi contoh adik yang baik. Hadiah tidak harus dalam bentuk barang. Kalian bisa membuat ucapan yang indah sehingga membuat mereka bahagia serta termotivasi melakukan yang lebih baik. Rasulullah menyampaikan, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah. Maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Dengan tujuan memberikan rasa hormat dan penghargaan. Tentu ini sangat baik. Tetapi sebaliknya, jika memberikan hadiah dengan mengharap memperoleh kedudukan atau jabatan, tentu sangat dilarang. Misalnya,
ada pemilihan tim sepak bola. Kemudian ada salah satu peserta yang memberi hadiah kepada panitia pemilihan dengan harapan terpilih menjadi anggota tim. Pemberian hadiah seperti ini dilarang. Begitu juga pada saatnya nanti kalian menjadi seorang pejabat atau pengusaha, maka sebaiknya hati-hati dalam menerima hadiah dari orang lain. Hadiah yang diterima akan menjadi petaka jika ada perilaku tidak jujur. Nah, mulailah memberi hadiah pada orang-orang yang istimewa buat kalian, seperti orang tua dan guru. Mereka yang telah banyak berjasa. Berilah mereka hadiah dengan menunjukkan perilaku yang baik, sopan, dan menjadi anak yang bermanfaat. Pastilah mereka akan sangat berbahagia. Nah, sekarang apa perbedaan infak, sedekah, dan hadiah? Nah, anak-anak soleh, infak itu merupakan pemberian bersifat materi. Sedangkan sedekah bisa berupa materi maupun non-materi. Misalnya sedekah adalah mengajarkan ilmu pengetahuan, memberikan nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Sementara hadiah merupakan pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran PAI kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.